Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu bi umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita aturkan sembah sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang selalu menatap, yang selalu melihat apa kegiatan, apa yang ada di hati kita. Itu termaktub untuk kita ingat dan kita sadari bahwa Allah selalu menatap hati kita. Selawat berserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat dan para kerabat, serta kita umatnya yang istiqomah. Insya Allah kita mengharapkan di yaumil akhir nanti syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan syukur alhamdulillah karena masjid kami yang terlihat kecil di dalam gang akan menjadi mercusuar yang insya Allah dari kampung kita sedikit demi sedikit merambah untuk syiarnya agama Islam, syiarnya agama Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan setiap kru yang pembantu semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan dalam hidup, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah, wabil khusus Pak Haji Imam Prakoso, Kiai Haji Jainuri Hajat, dan Ustadz Royani, serta yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim kami pada beliau. Dalam kesempatan yang agung ini, menurut saya bahwa kita ini semua harus merapatkan bariskan di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan, penuh dengan fitnah, yang semuanya ini insya Allah jika kita istiqomah, tekun, berpegang teguh kepada Quran dan hadis, maka kita insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembukaan yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin, hadirat, Bapak dan Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, inayahnya dan nikmat-nikmatnya tak terhingga, bahkan tak mampu kita untuk menghitungnya. Karena begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini, di hari Jumat, di awal yaumul Jum'ah, hari yang penuh berkah, kita melaksanakan festival peringatan Maulid Nabi SAW di Masjid Al-Mu'minin dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang salehah, hamba-hamba Allah yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan qiyamul lail, ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meraih surga. Di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih maghfirah, meraih ampunan dari Tuhanmu, dan segeralah kalian semua meraih surganya Allah. Surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sudah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin jamaah sekalian, mari kita terus berkomitmen untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang menjadi penghuni surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, dan pesan ini disampaikan Rasulullah tatkala Rasulullah pertama kali hadir di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah mengatakan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat saat itu, Ya ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Begitulah Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita, yang saat itu disampaikan Rasulullah kepada kaum muslimin, kaum muslimat di Madinah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang memerlukan makanan. Wa sallu wan nasu niyam, dan salatlah di saat seluruh umat manusia tertidur di waktu malam, yaitu qiyamul lail. Dengan 3 amalan ini, kata Rasulullah, tadkhulunal jannah bisalam, akan menjadikan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Maka mari kita sama-sama laksanakan pesan Rasulullah ini, yaitu yang pertama afsus salam, tebarkan salam. Afsus salam bermakna tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian, tebarkan kesejahteraan. Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah mengatakan tentang ciri orang-orang Islam, siapa itu ciri orang Islam? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang Islam itu adalah orang yang bisa memberikan keselamatan dari lidahnya, dari ucapannya, wa yadihi, dan juga dari tangannya atau dari perbuatannya. Maka kita sebagai seorang muslim ditantang
Mampukah kita afsus salam, menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian, menebarkan kesejahteraan dengan cara menjaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti saudara kita. Jangan sampai melukai hati saudara kita dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Wa yadihi, dan jangan sampai tindak tanduk kita, perbuatan kita menyakiti saudara kita. Mari dari sekarang dengan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan diri kita orang yang bisa memberikan kedamaian, keselamatan. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am, berilah makan. Memberi makan ini menjadi wajib hukumnya kalau yang kita beri adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan siapa sih ciri orang-orang yang menjadikan dirinya orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allah ingatkan kita lewat firman-Nya, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Apakah kalian tahu? Apakah kalian telah memperhatikan Rasulullah datangi, Rasulullah kunjungi, dan Rasulullah berikan makan kepadanya. Bahkan tidak hanya memberi makan, tetapi Rasulullah juga menyuapi makan, agar makanan yang dibawa oleh Rasulullah betul-betul masuk ke dalam mulutnya. Begitulah akhlak Rasulullah. Bahkan ada juga orang Yahudi yang tidak suka kepada Rasulullah. Setiap kali Rasulullah keluar dari rumahnya, dibuanglah seluruh kotoran-kotoran ke hadapan Rasulullah. Lagi-lagi ketika si orang Yahudi sakit, yang dilakukan Rasulullah adalah memberi makan, membawakan makanan. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kalau kita ingin mengantarkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, wasallu wan nasu niyam. Salatlah dikala seluruh umat manusia tertidur lelap, dikala malam hari hendaklah kita melakukan qiyamul lail. Afdalu, sebaik-baik salat ba'da salatul mafruḍah, setelah salat yang wajib adalah qiyamul lail. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberikan arahannya kepada kita. Seperti yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah. Rasulullah mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian senantiasa melakukan qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini adalah perbuatan orang-orang yang soleh. Maka kalau kita bisa mewujudkan diri kita senantiasa dengan qiyamul lail, menunjukkan diri kita adalah as-salihin, dalam kelompok orang-orang yang soleh. Dengan qiyamul lail, diri kita akan terbebas dari kemungkaran. Dengan qiyamul lail, Allah jadikan kita diampuni segala dosa-dosa kita. Dengan qiyamul lail, seluruh penyakit yang ada dalam diri kita, yang ada dalam raga kita, Allah akan hilangkan. Begitulah manfaat, fadilah, keutamaan dari qiyamul lail yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mari kita bersama-sama melaksanakan pesan Rasulullah 3 hal ini, yaitu afsus salam, tebarkan keselamatan, wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang butuhkan makanan, wa sallu wan nasu niyam, salatlah dikala seluruh umat manusia tertidur di waktu malam dengan qiyamul lail kita. Mudah-mudahan dengan 3 amalan ini tadkhulunal jannata bisalam, mengantarkan kita bisa masuk surga dengan selamat. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam tausiah yang pertama dalam peringatan Maulid pada pagi hari ini di Masjid Al-Mu'minin. Mari kita sama-sama lanjutkan kegiatan kita dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, petunjuk kepada kita agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lah dengan qiyamul lail. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama lanjutkan kegiatan kita dengan qiyamul lail. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum qiyamul lail dilaksanakan,